orang yang terjebak dengan keinginan yang tidak terkendali, maka dia cenderung memiliki gaya hidup yang hedonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah untuk teman-teman semuanya. Allah berikan perlindungan dan penjagaan. Amin, Allahumma amin. Di video kali ini aku ingin membahas bagaimana cara kita membatasi keinginan kita. Lalu apa akibat daripada keinginan yang tidak terbatas. Disclaimer teman-teman ya, bahwa ini hanya sebatas tutorial sederhana. Aku sharingkan dengan teman-teman berdasarkan pengalaman. Tentu sebagai manusia, memiliki keinginan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Bahkan harus, ya kan? Kenapa? Karena manusia kalau tidak memiliki keinginan, dia itu seperti robot yang mati, ya kan? Dia tidak memiliki hasrat sama sekali untuk melakukan apapun karena dia tidak ada keinginan, ya kan? Oleh karenanya keinginan itu sesuatu yang mutlak harus ada di setiap jiwa manusia, ya. Terutama manusia-manusia yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, dalam hal ini perlu diketahui, keinginan yang bagaimana sih yang bisa memberikan manfaat untuk kita? Apakah setiap keinginan harus kita penuhi? Apakah setiap keinginan membawakan dampak yang baik untuk kehidupan kita? Teman-teman semuanya, aku dulu tidak begitu paham ya dalam prakteknya. Ketika aku menginginkan sesuatu, aku menganggapnya itu adalah kebutuhanku, ya. Padahal setiap keinginan belum tentu kebutuhan, karena kebutuhan kita sebetulnya sesuatu yang hanya sekedar mencukupi hidup kita, ya. Tapi kalau keinginan akan cenderung dia tidak terbatas, ya. Orang yang terjebak dengan keinginan yang tidak terkendali, yang tidak dia kontrol, maka dia cenderung memiliki gaya hidup yang hedonis, sehingga dia akan menjadi sakit kepala sendiri, menjadi stres sendiri, karena dia selalu ya di dalam jiwa dia yang ada adalah keinginan dan keinginan. Maka perlu kita bedakan, kita harus tahu ilmunya, yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kebutuhan adalah yang membuat kita cukup dengan hidup kita. Kita sehat, ya, kita bisa makan sehari 3 kali, itu udah luar biasa, ya. Hubungan kita harmonis, kita punya tempat tinggal yang teduh, ya. Bahkan misalnya kita punya keluarga yang support kita, itu bahkan di atas daripada kebutuhan kita, ya. Artinya itu kebutuhan yang istimewanya itu sudah dipenuhi gitu ya oleh Allah sang pemberi rezeki. Nah, lalu keinginan. Bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa keinginan itu sesuatu yang membuat kita rugi? Artinya kita menjadi tidak nyaman dengan hidup kita. Untuk mengetahuinya, kita harus bisa menceklis, ya, menjodohkan, mencocokkan antara apa yang sedang kita inginkan dengan kebutuhan kita, ya. Misal, kita hari ini, ya kan, sebetulnya hari ini kita cukup untuk makan satu hari 3 kali dengan lauk yang menu sederhana, ada sayurnya, ya. Misalnya ada sambal telurnya gitu ya. Akan tetapi karena dia melihat yang lainnya gitu ya, bisa makan itu dengan seafoodnya gitu ya, ada rendangnya gitu, ada pelengkap-pelengkap yang lain, sayur hijaunya, ya lalapannya bermacam-macam. Maka timbul dia keinginan untuk juga menghidangkan hal serupa. Apabila memang budgetnya terpenuhi, mampu untuk memenuhi itu ya tidak masalah. Yang jadi persoalan adalah apabila sekantongnya belum mampu untuk memenuhi standar gaya hidup orang lain yang secara ekonomi itu lebih tinggi,
ya. Nah, di sini perlu membedakan, oh ini keinginanku saja, maka aku tidak perlu memaksakan diri. Sehingga yang dia perlu lakukan adalah dia mensyukuri keadaan dia di hari itu. Alhamdulillah, aku punya tempat tinggal yang nyaman. Alhamdulillah, aku punya makanan satu hari ini. Ya, dia tidak melihat yang lebih dari dia, sehingga pikirannya menjadi tenang. Energi syukurnya penuh di dalam dada dia. Kemudian hal yang lainnya adalah bagaimana agar keinginan tersebut tidak merugikan diri kita. Maka kita perlu mencari tahu konsekuensi dari keinginan kita. Misal contoh kasus yang tadi, ya. Mampunya kita di hari itu adalah makan dengan nasi putih ditambah sayur tumis, ditambah dengan sambal telur, gitu ya. Kalau dia memaksakan diri untuk memenuhi selera dia, keinginan dia, sama dengan orang lain yang menunya ada rendangnya, ya, ada seafoodnya, berbagai lalapan ada di situ. Konsekuensinya adalah pengeluaran dia akan bertambah. Nah, pengeluaran dia yang bertambah itu, kalau dia tidak memiliki pemasukan yang baru, maka menjadikan pengeluaran dia pada hari itu menjadi membengkak. Ini akan merugikan dia. Konsekuensinya, jumlah uang yang dia gunakan jadi lebih besar, sehingga budget untuk keesokan harinya menjadi berkurang, atau jangan-jangan malah sampai minus, gitu ya. Itu akibat memenuhi selera keinginan, ya. Nah, kemudian hal yang lainnya adalah kita perlu untuk mengendalikan diri apa yang menjadi keinginan kita, yaitu dengan cara mensyukuri. Jadi kita perlu melihat yang di bawah kita, tidak selalu melihat yang di atas kita, menjadikan hidup kita tidak nyaman, tidak bahagia, ya, menjadi kurang syukurnya, bahkan tidak mensyukuri, bisa sampai seperti itu. Sehingga dari sini teman-teman semuanya kita perlu ilmu praktis, ya, ilmu yang sedikit, ya, kita praktekkan sedikit demi sedikit dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita menghadapi kendala untuk menyesuaikan agar keinginan kita itu selaras, ya, dengan kebutuhan kita, maka kita perlu menjauhi circle yang tidak selaras dengan kebutuhan kita. Itu salah satu caranya. Oke, baiklah teman-teman, semoga video kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.